dari Kiai Haji Didik Husnul Yakin niki kiai kula, sebab beliau duduk di ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Luar biasa, beliau sangat sinergis dengan NU, mendukung segala-galanya. Mudah-mudahan juga uangnya juga mendukung. Tapi mboten tomak kula, mboten tomak mung namung ngomongaken mawon Gus. Nggih. Sebab nek kapan tomak niku mangap kabeh. Yang sangat saya hormati Bapak Musbika, wonten wakil Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek Ngoro, semuanya yang hadir, ibu-ibu muslimat wonten. Nggih. Nggih, hidup muslimat. Nggih. Memang perlu diperjuangkan muslimat. Nggih. Sahabat-sahabat Fatayat semuanya yang hadir, ingkang sangat-sangat kula hormati, syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kesini di samping datang untuk menghadiri undangan anak saya, sebab Ansor adalah salah satu banom dari 14 banom di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Juga saya intinya nyuwun donga dhateng panjenengan, terutama dhateng Kiai Soleh ngapunten di akhir-akhir periode awal dari 1 tahun kemarin tanggal 23, ketika kami mengadakan peringatan 1 tahun, ada yang mengingatkan kepada saya, Gus, sampean gawekno bubur sengkolo. Saya bel langsung, kenapa Pak jenengan kok matur ngeten? Mojokerto iki bumi Mojopahit, banyak istilahnya itu tinggalan-tinggalan Mojopahit. Nek bahasane wong-wong biyen mbah-mbah kula panjenengan niku banyak tanaman-tanaman ranjau yang dipasang oleh Mbah Buyut kula panjenengan ten gene bumi Mojokerto, yang sehingga Mojopahit atau Mojokerto lain daripada yang lain. Dadi kiai ning Mojokerto mboten cukup ilmu netok sing mumpuni, tapi juga kesaktenane maturipun Gus Ali gak makan dibajak kula wau. Nggih, juga harus betul-betul betah wirid, betah riyadhah. Sebab nek kapan dadi kiai ten Mojokerto niki nyuwun sewu, ini masukan untuk Rijalul Ansor, ya anak-anakku. Nggih, sebab panjenengan nanti yang meneruskan kami. Tadi dikatakan Ansor sekarang adalah NU masa depan, maka persiapkanlah diri kalian untuk memimpin NU di Mojokerto. Dan ingat, Mojokerto adalah garda Mojopahit yang tentunya harus lengkap ilmu dan ilmu batinnya, ilmu dan ilmu kesaktiannya. Kalau di Ngoro Ye Marzuki mboten kula raguaken, insyaallah dawa umure piyambake. Nggih, sebab beritane nek kula ningali kapale sukune niki ngapal sanget niku, wiritane ewonan niku. Hadirin para rawuh ingkang sangat-sangat kula hormati, jadi banyak tumbal-tumbal Mojopahit yang dipasang sampai sekarang masih berfungsi. Makanya pindah malih kula rawuh wonten mriki nyuwun pandonganipun MBC Trawas, nyuwun pandonganipun MBC Ngoro, sebab pengurus cabang niki seperiode kula niki sing sedo pun sekawan. Awal Rois Surya kami Kiai Haji Mazhul Ismail niki ya Allah dadi Rois Surya niku sik sewehat
sik kuat boten loro-loron. Jabat Rois Surya PDNU Kabupaten Mojokerto piyambake sakit-sakiten sedo. Boten wonten setunggal minggu disusul kalian Khatib suryanipun Gus Faiz Al Muttaqin sedo malih. Niki dereng sampai 100 harinya wakile Yai Masrul Ismail, Yai Masrul Sadullah niki sedo nggih. Ngoten niku gereng 1 minggu Khatib nomor 3 esunipun Khatib nomor kali Gus Falah ingkang sak mangkin diloncati. Nggih, Gus Falah diloncati. Khatib nomor 3 sedo Yai Hanafi. Kalau wingi kula kepanggih kali Gus Falah kula demok dodone awet urip sampean Gus dilawati sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para rawuh ingkang sangat-sangat kula hormati, untuk acara dirosah kader ulah angkatan yang kedua dan angkatan yang pertama juga saya ikuti di Jolotundo pada saat minggu. Luar biasa untuk Ansor dan Rijalul Ansor juga bangsernya luar biasa. Saya cuman bisa angkat topi mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan gerakan Ansor ke depan lebih maju, lebih bermartabat, dan kalau yakin NU di Mojokerto dengan gerakan Ansor yang seperti ini, maka NU yang masa depan akan bersinar dan akan maju dan bermartabat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki dirosah ulah ini mengambil judul apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo niki marsud ajining sariro niki maksudnya niki ngeten. Kula wau panjen di WA kali sing gawe judul niki. Maksudnya ngeten. Untuk buat Rijalul Ansor, ketika kalian mau menyampaikan ilmu, ketika kalian mau berdakwah, maka yang pertama kali sebelum kalian dakwah kepada orang lain, maka dakwailah dirimu sendiri. Dakwailah dirimu sendiri sebelum kalian mendakwai orang lain. Dalam artian apa? Kita ingat sejarah Mahatma Gandhi. Pada saat itu ada bahasanya itu kaumnya yang mau melapor mempunyai anak yang tidak mau makan nasi, tidak mau makan apa-apa, tapi anak ini oleh orang tuanya dilaporkan ke Mahatma Gandhi ini karena makannya tiap hari itu permen. Padahal menurut kesehatan ini tidak baik. Makanya orang tua anak ini melapor ke kiainya. Apa katanya Mahatma Gandhi? Nanti setelah 40 hari kalian kesini lagi. Sekarang saya belum bisa untuk memberikan wejangan, terutama untuk anakmu yang makannya makan permen. Singkatnya apa? Singkatnya setelah 40 hari si orang tua anak ini kembali lagi sowan tenggene Mahatma Gandhi, baru diberikan wejangan dan diberikan apa namanya wiritan-wiritan. Kemudian orang tua anak ini bertanya, Pak Kiai, corone wong Islam, kenapa kok menunggu panjenengan 40 hari? Katanya Mahatma Gandhi, selama 40 hari ini saya tidak mengkonsumsi manis-manisan, tidak mengkonsumsi gula. Selama 40 hari saya tidak mengemut permen, bahasane ngoten. Puasa, tidak makan manis-manis. Selama 40 hari ini Mahatma Gandhi membenturkan jiwanya sebelum dia menasehati orang lain. Setelah 40 hari tidak makan minum tidak minum atau makan manis-manisan, barulah mengeluarkan fatwa, dan fatwanya itu
langsung bisa diterima anaknya yang tiap harinya makan permen dengan nasihat Mahatma Gandhi kali itu, mari boten makan permen leren gara-gara napa kene kok sing nuturi dhisik gak mangan permen. Contoh mawon nek kapan kula kalih panjenengan dadi wong tuwane rokokan nuturi santrine ojo rokokan, kira-kira dindel napa mboten? Tidak akan. Wong kula niki perokok berat, anak kula mondok kula larang ojo rokokan, malah ngebes ngoten. Nggih, kula tanggeti lho, kok malah ngebes. Nggih, abah rokokan ngebes ya wis gak apa-apa. Inilah yang disabdakan atau didawuhaken kalian Sunan Kalijaga, manembah pangabdi, manembah niki menyembah dhateng Allah. Kita apa saja fokus kita adalah meminta kepada Allah, walaupun toh apa yang disampaikan oleh Gus Ali gak makan dibacok ataupun wiritan-wiritan yang lain, tapi tujuan kita pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kadang-kadang kalau kita itu wiritan, kalau kita itu puasa, yang dituju adalah tidak makan dibacok, justru makan dibacok. Karena apa? Karena kalian wiritan dan puasa kalian hanya tujuannya untuk tidak makan dibacok. Wong sing gak makan nombak dibacok niku Allah. Allah nggih. Sampean dibaca gak makan tuh Allah sehingga makan no baca. Ketika Allah sampean laliakan maka gak makan. Nggih. Kula ingat ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika sakit wojo, ketika sakit gigi. Ini saking gak betane kondo nang Allah, ya Allah. Nek loro niki ya Allah mboten betah kula. Jungkir walik Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Saking tidak betahnya menahan sakit yang diderita, sakit gigi. Padahal nyuwun sewu, loro untun ini biasa loro kabeh untune napa situk sing loro? Situk nggih, tapi lorone pun koyo ngoten, dadi loro kabeh lho ngoten lho. Nggih. Maka Allah mengutus Nabi Musa, wahai Musa, khud idkhir, khud ngapeo, jupuo al idkhiro ing suket idkhir. Suket idkhir ini dengan izin Allah, getahnya ini ditetesaken tenggene untune Nabi Musa sing loro niki. Dengan izin Allah, untune Nabi Musa seketika itu sembuh. Kemudian selang beberapa tahun, kumat malih untune Nabi Musa niki tanpa bejo nang Allah, tanpa kondo tenggene Gusti Allah, langsung jujuk tenggene suket idkhir niku wau. Getahnya ditetesaken malah gak paras, malah nambah nemen. Bilang kepada Allah, ya Allah, kok tambah nemen untuk kula? Kon gak kondo aku. Kon gak kondo aku. Ini yang dimaksud dengan menembah. Mengabdi adalah pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita mengabdi kepada ulama. Sebab terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah sudah tidak mengangkat Nabi dan Rasul. Penerus perjuangan tongkat estafetnya para Nabi dan Rasul adalah para ulama. Maka dari itu di dalam Al-Quran sendiri ada 2 surat yang menyebutkan kata-kata ulama. Niki kusum sini wis teko dereng. Empun sale kula dikandani. Dipun kengken dawakaken Dedek. Nggih, ngenteni kali kusum sini ndugi ngoten lho. Nah nek empun yo tak mari Mas. Nggih. Empun ta? Oh nggih empun kita mudhun ngoten lho. Nggih, sesuai dengan pesanan ngoten lho. Sesuai dengan pesanan. Oke, ya Allah. Oke, ini yang penting. Yang penting kita di dalam NU itu adalah kekompakan, kebersamaan, kebersatuan. Rasulullah sampai pesan kepada kita, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah.
kompakokon, bersatulah kalian, rukunogon. Sesungguhnya di dalam kekompakan di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah NU bersatu, NU satu komando, NU satu suara, maka semuanya akan terkalahkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sering saya gambarkan seperti sapu lidi. Ketika sapu lidi ini sendiri-sendirian, untuk membersihkan kotoran pun sulit karena sendiri dan mudah untuk dipatahkan. Tapi ketika sapu lidi ini sudah diikat menjadi ikatan Nahdlatul Ulama, mulai penuhnya sampai ke atas, diikat dalam satu ikatan Nahdlatul Ulama, satu gerakan, satu komando, maka ketika sapu lidi ini sudah menjadi satu dan satu ikatan, mudah untuk kita buat membersihkan kotoran dan tidak mudah untuk dipatahkan. Inilah filsafat sapu lidi. Maka orang NU harus bersatu, orang NU harus satu komando. Dan Pak, insya Allah kalau NU bersatu, NU kompak, tidak saling menyalahkan, masalahnya ngapunten, saya niki lagi untuk membersihkan gerakan-gerakan yang di situ ada departemen pemaiduan. Jadi departemennya ada pemaiduannya. Ini kita hilangkan. Jangan sampai kita mencaci. Kita harus bersatu. Di dalam satu kekurangan kita lengkapi. Mudah-mudahan NU semakin kuat, semakin bermartabat. Insya Allah NU lebih bersinar dan jaya. Amin Allahumma. Amin. Cekap semanten atur kula niki wau kami pembuka monggo saran-saran dibuka kalian wawasan ayat yang menyebabkan kita kompak. Monggo saran-saran makin ditirakan nggih untuk dirosa ulah yang diadakan di Pondok Sabilillah Kecamatan Ngoroh pada sore ini. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun piraaken Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan selanjutnya kami undang sahabat Muhammad Alvin Ranting Bulu Resik untuk hadir naik ke atas pentas sebagai peserta simbolis penyematan tanda dari serta dirasa ulang. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina